selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A, Business.id. Selamat hari Sabtu, hari Rabu teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A di Rabu 14 Agustus 2024 yang hari ini akan ditemani oleh Pak Budi Isman. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Kita kembali lagi nih di sesi Business Q&A Rabu 14 Agustus 2024 yang ditemani oleh Pak Budi Isman. Teman-teman yang sudah bergabung boleh drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan sama teman-teman yang hadir di malam hari ini. Sebelum kita mulai, di sini pasti ada teman-teman yang baru follow Business.id dan belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh Business.id. Kita kenalan terlebih dahulu yuk. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya Business.id. Saat ini kita ada 12 kelas, yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis. Untuk teman-teman juga bisa akses video pembelajaran gratis nih dari sesi Business Forum ya. Selain itu, Business Planners juga bisa ikut kegiatan pembelajaran gratis dari Business.id, yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini diadakan 2 kali dalam 1 minggu, di hari Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi dan di hari Rabu malam bersama Pak Budi Isman di jam yang sama, yaitu 19.45 sampai jam 20.45 malam ya teman-teman semuanya. Atau teman-teman juga bisa ikut kegiatan Business Forum via Zoom yang diadakan di setiap Sabtu. Tapi teman-teman bisa cek jadwalnya juga di Instagram Business.id. Dan supaya nggak ketinggalan, teman-teman bisa daftarkan diri dengan klik link di bio Instagramnya Business.id di menu daftar Business Forum ya. Karena di sesi Business Forum ini teman-teman bisa belajar bareng expertnya Business.id. Selain Pak Budi dan Pak Bas aja, ada Pak Paras, ada Pak Iskandar Zulkarnain, Pak Rex Marindo, Pak Yuzak Emiaya, dan masih banyak lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk gabung di sesi Business Forumnya Business.id ya. Business.id juga punya program offline yang bisa bantu membenahi bisnis Anda nih, terutama di bidang penjualan dan manajemen logistik sekaligus operasional dalam bisnisnya teman-teman, yaitu program Sales and Operation Masterclass. Dalam Sales and Operation Masterclass, teman-teman bisa memetakan juga mendiagnosis fungsi penjualan, logistik, dan distribusi untuk selanjutnya diperbaiki agar bisnis lebih profitable, sustainable, dan growing. Sales and Operation Masterclass akan membantu Anda membenahi sales and operational bisnis menggunakan 10 langkah operation dalam bisnis dan menggunakan 3 modul utama yang berkaitan dengan sales and operation, distribusi, dan logistik pastinya. Nantinya teman-teman akan belajar menggunakan metode intervensi, training, coaching, dan mentoring selama 2 hari workshop bersama Pak Paras Nasution yang sudah berpengalaman selama 25 tahun di banyak multinational company seperti Procter & Gamble, Coca-Cola, lalu Axis, dan beliau ini mensupport 5 lokal bisnis, juga 3 founder dari lokal bisnis law. Nah, teman-teman bisa catat tanggalnya untuk Sales and Operation Masterclass akan diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 2024 di Grand Rohan, Yogyakarta. Teman-teman yang nggak mau ketinggalan bisa langsung daftarkan diri karena ini batch terakhir dari Sales and Operation Masterclass. Jadi teman-teman yang mau membenahi Sales and Operation-nya dalam bisnisnya bisa gabung ya di Sales and Operation Masterclass. Teman-teman bisa cek detailnya di Instagramnya Business.id di menu Sales and Operation ataupun ke feed Instagramnya Business.id untuk detailnya ya. Dan kita juga punya upcoming program offline nih ya, buat business owner ataupun CEO yang ingin menaikkan skills kepemimpinannya, yaitu CEO Development Program. Teman-teman bisa cek nanti jadwal dan detailnya dengan follow Instagramnya Business.id dulu, karena nanti detail dan jadwalnya akan di-share di Instagramnya Business.id ya. Jadi teman-teman gak perlu khawatir, yang mau membenahi dan menaikkan skills nih seputar kepemimpinannya bisa gabung di CEO Development Program ya. Oke, kita tunggu Pak Budi untuk bergabung ke room malam hari ini ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Teman-teman yang udah gabung boleh yuk drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan sama teman-teman yang hadir di malam hari ini. Kita tunggu sebentar untuk Pak Budinya bergabung ya teman-teman. Teman-teman yang lain juga yang sudah bergabung boleh drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar. Kita sambil kenalan sama teman-teman yang hadir di malam hari ini ya. Mbak Budi. Malam Risa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Budi? Baik. Saya nggak di rumah, jadi saya di Malaysia, di rumah di Malaysia. Jadi, tapi masih bisa live, asal ada wifi nggak masalah. Oke, baik Pak. Karena teman-teman juga pasti udah kangen ya Pak untuk
ngeliat Pak Budi nih di sesi bisnis Q&A karena kita sempat libur juga bisnis Q&A-nya, jadi pasti teman-teman yang udah sering mantengin bisnis Q&A kangen nih sama Pak Budi untuk berbagi insight di malam hari ini. So teman-teman udah hadir juga ya Pak, udah ada sekitar 41 teman-teman yang hadir di malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai Pak, boleh nggak diceritain dulu aktivitas apa nih Pak bareng Business Planners di minggu lalu, dan kita juga ada workshop SBM Advance ya Pak di minggu lalu nih. Jadi boleh nggak diceritain keseruannya nih? Ya, terima kasih Aisyah. Ya, sibuk ya seperti biasa ya, karena walaupun pensiun tapi sibuknya lebih lebih sibuk daripada kerja kayaknya. Jadi selain dari workshop kemarin ya Smart Business Map kita adakan, tapi juga selalu membantu teman-teman yang sempat ke Malang juga kemarin. Sempat juga di Jakarta ya, beberapa kali ada meeting ya dengan teman-teman yang butuh bantuan, butuh support. Selamat malam Mas Harman. Wah, ini bosnya House ini, salah satu direksi BOD-nya. Malam juga ini ayam goreng Almunda juga hadir malam ini, bagus. Ya, jadi ya mudah-mudahan ya ayam goreng Almunda juga sudah, dia ikut juga Smart Business Map kemarin itu. Ya, mudah-mudahan banyak yang didapatkan, sekaligus juga banyak PR ya yang harus dilakukan pada saat pulang nanti di sana. Sekarang saya kebetulan ada di Malaysia, jadi ya selain setiap bulan saya bukan liburan sih, sebetulnya istirahat aja, istirahat tapi sambil kerja gitu. Nah, sekaligus juga kebetulan ada beberapa murid kita di sini juga di Malaysia, ya orang Malaysia, yang juga ikut banyak kelas kita di Jakarta gitu. Jakarta dan sempat juga ikut apa ya strategic business camp di Bali waktu itu. Dan akhirnya ya mereka juga pengen ketemu, tapi saya belum belum bisa tentunya. Tapi mudah-mudahan saya bisa ketemu nanti di Jakarta karena mereka pengen juga bawa sekitar 50 entrepreneurs ke Jakarta. Mereka juga pengen saling bertukar informasi, saling belajar juga ya. Kita juga mungkin bisa belajar ya di sini. Mereka juga bisa belajar dengan kita. Jadi itu sih kegiatan saya. Jadi sekarang ini saya dengan keluarga, kebetulan saya bawa ibu udah lama nggak ke tempat saya di Malaysia, jadi saya bawa, tapi beda-beda pesawat sih saya, baru sampai tadi. Gitu Raisa. Oke, baik Pak. Jadi teman-teman walaupun sibuk ya Pak, tapi sambil ambil waktu ya Pak untuk istirahat juga walaupun sambil kerja, tapi teman-teman Pak Budi ini masih semangat banget nih ketemu teman-teman semuanya di Bisnis Q&A malam hari ini dan akan berbagi insight tentunya di malam hari ini. So teman-teman semuanya, Pak Budi udah nyiapin insight menarik nih yang akan dibagikan di sesi Bisnis Q&A di malam hari ini, yaitu cara membangun sense of ownership team. Nah, teman-teman semuanya kita akan membahas seputar ownership team ya Pak nantinya nih bersama Pak Budi. Jadi teman-teman boleh banget disiapin dulu pertanyaannya, boleh banget sambil dengerin insight-nya, nanti boleh dibuatkan pertanyaan sama teman-teman, dan kalau misalkan teman-teman udah punya pertanyaan di malam hari ini, ataupun punya pertanyaan tapi di luar dari topik malam hari ini, nanti boleh tetap ditanyain ya. Terus pertanyaannya aja di box Q&A ataupun di kolom komentar, supaya kita bisa diskusi bareng Pak Budi nantinya. Oke Pak, kita mau dengerin dulu insight-nya dari Pak Budi, silakan. Oke, terima kasih. Ini juga sebetulnya topik ini selain dari kemarin ya saya taruh di Instagram ya. Banyak sekali. Ini lebih ke pengalaman ya, pengalaman baik dari beberapa bulan ini, kemudian mungkin sudah puluhan tahun ya dalam membangun bisnis, menjalankan bisnis gitu ya. Kemudian juga kebetulan ya kemarin itu saya sempat apa ya ikuti acara event yang dibuat oleh teman-teman ex atau apa, alumninya SGM ya, susu SGM di Jogja ya. Nah, alumni-alumni ini berinisiatif. Jadi ini acara bukan acara perusahaan, tetapi acara para alumni gitu ya. Jadi mereka karena ulang tahun ke-70 tahun ini ya SGM. Jadi luar biasa, udah tua. Eh, tapi satu adalah karena terpicu karena acara tersebut ya. Makanya topik malam ini adalah bagaimana membangun rasa kepemilikan atau sense of ownership dari sebuah bisnis. Karena biasanya ya pengalaman saya juga ya baik dalam menjalankan, membangun ya perusahaan kecil, perusahaan menengah, perusahaan besar, perusahaan sangat besar gitu ya. Biasanya kinerja dari sebuah perusahaan itu akan berbanding lurus dengan kinerja dari timnya
ya orang-orang yang menjalankan ya, karena yang menjalankan orang-orangnya. Jadi kalau orang-orangnya itu nggak punya kinerja yang bagus, pasti bisnisnya juga tidak akan bagus. Nah, oleh karena itu itu berbanding lurus biasanya. Nah, salah satu faktor yang bisa menyebabkan kinerja tinggi itu biasanya adalah, kalau saya lihat pengalamannya sama ini, termasuk kemarin itu terpicu ya karena reunian PT Sarusada atau SGM ya, bahwa rasa kepemilikan itu ya itu akan membuat perusahaan itu bisa mempunyai kinerja tinggi. Nah, jadi bayangkan ya kemarin, walaupun kemarin itu kita ada reunian, itu bukan acara, tidak ada disponsori oleh perusahaan ya. Nah, inisiatif teman-teman selain dari kangen-kangenan, tetapi banyak cerita-cerita yang saya dapatkan dan saya alami sendiri ya sejak tahun 2005 dulu ya, waktu saya memimpin PT SGM ya, PT Sarusada itu, bahwa kita bisa punya performa yang sangat bagus itu karena salah satunya adalah rasa kepemilikan yang tinggi. Nah, itu juga apa ya, terlihat ya, bagaimana waktu kita ngumpul-ngumpul itu cerita-cerita kita dulunya itu, dan rasa apa ya, rasa masih memilikinya itu masih tinggi walaupun mereka sudah berada di mana-mana. Ada yang di Unilever, ada yang di Indofood, ada yang di mana-mana lah. Ada yang di luar negeri, banyak juga yang apa, dikirim ke luar negeri dan kerjanya di luar negeri, tapi masih mempunyai rasa kepemilikan yang tinggi. Nah, itu saja sudah punya indikasi bagi saya. Justru malah banyak sekali sekarang ini kalau kita lihat orang yang meninggalkan perusahaan dia tempat bekerja dulunya kan itu. Nah, justru kalau dia keluar itu banyak sekali cerita-cerita jelek perusahaan lamanya yang malah yang disampaikan, bukan yang bagus-bagusnya gitu. Nah, itu sudah tanda itu kan ya, tanda. Nah, jadi terpicu oleh itu, maka malam ini kita ambil topik bagaimana cara membangun sense of ownership-nya. Ini tidak ada teorinya ya, saya juga tidak pernah baca teorinya dan segala macam. Ini lebih banyak ke pengalaman saya ya secara pribadi, dalam tadinya ya, dalam membangun bisnis, membangun kemudian apa namanya, mengembangkan bisnis, menjalankan bisnis yang kecil, besar, menengah, sangat besar gitu ya. Nah, juga saya yakin nih Mas Arman yang hadir juga malam ini, dia sudah sebutkan di sini bonding di manajemen itu sangat krusial. Betul sekali ya, itu salah satunya. Tapi kita ambil dulu ya, ambil um, studi kasus ya. Saya suka kan studi kasus ya. Ini studi kasus. Jadi kebetulan saya persis kayak gini nih. Saya lagi di Malaysia waktu itu tahun 2006 ya. Tahun 2006 itu saya masih di Malaysia. Jadi saya waktu itu ya sebagai CEO dari PT Sarusada atau PT SGM sekarang namanya ya. Yang sekarang menjadi bagian dari tentunya Danone dan Global Company ya, dari Prancis. Nah, jadi waktu itu saya masih di Malaysia, ada meeting waktu itu. Uh, Kemudian tiba-tiba pagi-pagi saya ditelepon oleh salah satu direksi kita di Jogja. Nah, ini waktu itu kasih tahu bahwa ada gempa. Nah, waktu itu kita sendiri juga nggak tahu dampaknya seperti apa kan gitu ya. Gempa tahun 2006 di Jogja itu. Nah, ternyata kalau dilihat sejarahnya sih, sekarang walaupun skala Richternya cuman nggak besar-besar amat, sekitar 6,5 kalau nggak salah ya itu ya. Tetapi karena dia jaraknya dari permukaan bumi itu dekat gitu, jadi dampaknya ke atas itu luar biasa. Dan itu makanya dari mulai Bantul, Sleman ya sampai ke mana lagi itu, Klaten ya, pabrik kita yang besar itu juga kena. Jadi dua pabrik kita di situ rusak parah gitu ya. Ada sekitar 525, saya masih ingat saya jumlahnya itu ya. 525 karyawan kita ya waktu itu rusak ya, rumahnya, ada yang hancur total, ada yang hancur setengah, ada yang hancur sebagian saja. Tapi intinya lah tidak bisa lagi dihuni gitu ya. Nah, jadi waktu saya di Malaysia itu, waktu ditelepon, habis itu terputus kan ya. Habis itu putus hubungan, jadi saya sudah memikirkan ya, dampaknya seperti apa. Jadi waktu itu saya hidupkan TV, laporan dari CNN, saya ingat sekali waktu itu saya hidupkan TV, saya lihat newsnya, seperti apa dampaknya.
Ternyata lama-lama itu kok makin lama makin banyak yang meninggal gitu. Awalnya cuma 10, habis itu berikutnya tayangannya jadi 100, 100 jadi 200 gitu ya. Wah, ini udah bahaya. Saya lihat juga. Nah, kemudian karena saya nggak dapat informasi, saya coba cari secepatnya. Waktu itu harus kembali ke Jakarta dan ke Jogja ya melihat apa sih masalah, bukan masalahnya, apa dampaknya. Nah, terutama yang saya pikirkan waktu itu adalah apa namanya ya, karyawan ya. Jadi itu sudah menjadi apa namanya ya, sudah menjadi eh, apa namanya, nilai-nilai yang kita bangun ya, karena saya bekerja cukup lama di perusahaan-perusahaan besar gitu ya dan asing, dan mereka selalu ya, minimal tempat saya bekerja itu selalu mengutamakan keselamatan karyawan dulu gitu. Jadi apapun kejadiannya waktu itu, terutama gempa tahun 2006 itu, em, yang saya pikirkan awal itu adalah ini karyawan saya bagaimana, kan itu ya. Berapa apa yang terjadi, ada yang meninggal atau tidak, ada yang luka atau tidak, rumahnya bagaimana, itu yang kepikiran selalu. Jadi bukan soal pabriknya. Jadi setelah itu kita kumpulkan, kita ada SOP-nya lah ya, ada SOP-nya dalam itu, istilahnya itu SOP krisis ya, crisis management ya, procedure-nya gitu ya. Jadi prosedur itu ya kita ya standar lah ya, kita buatkan ruangan meetingnya ya supaya tahu situasi, ruang situasi namanya, atau war room ya. Nah, kemudian kami berangkat ya ke Jogja waktu itu dengan manajemen tim, melihat semuanya dan kami kunjungi apa namanya, semua daftar karyawan yang kemungkinan besar ya waktu itu masih belum tahu nasibnya seperti apa. Nah, yang menariknya, makanya ini dipicu oleh kemarin, saya ketemu kemarin itu waktu reuni itu Irlik. Irlik ini seorang wanita ya, sekarang anaknya udah dewasa tentunya, um, yang waktu itu adalah salah satu manajer dari R&D-nya kami di Jogja gitu ya. Nah, jadi waktu kami datang ke rumah beliau gitu ya, seingat saya waktu itu ya, saya nggak persis ingat 100% ya, tapi seingat saya waktu itu adalah em, dia itu hamilnya 7 bulan. Jadi waktu hamil ya, hamil 7 bulan. Nah, kemudian rumahnya hancur ya, rumahnya hancur, dia tidak bisa lagi ditempati. Tapi yang pertama sekali dia lakukan pagi hari itu setelah gempa itu bukan melihat rumahnya, tetapi ini sambil hamil nih ya, sedang hamil, tapi pergi ke pabrik ya, dan melihat pabrik itu situasinya seperti apa. Jadi waktu saya tanya dia, kenapa kamu mikirin pabrik padahal kamu sendiri hamil dan rumah kamu ini hancur? Ya dia bilang, ya karena kecintaan saya terhadap perusahaan ini, Pak. Karena disinilah kami ya apa namanya bekerja, tetapi juga tempat kami mendapatkan makan, mendapatkan kesejahteraan dan segala macamnya. Karena itu perusahaan ini adalah keluarga kami. Jadi kami yang pertama kami lihat tempat kami mencari makan ini apakah masih bisa selamat atau tidak. Nah, itu betul-betul terharu ya saya waktu itu. Dan sempat juga saya membawa CEO saya ya yang dari Amsterdam, Pak Ian Benning namanya, ya, Mr. Ian Benning. Dan dia pun ya, orang-orang bule ini yang gede banget, 2 meter tinggi, badannya besar itu saking terharunya dia juga ikut nangis ya melihat situasi seperti itu. Nangisnya itu bukan soal situasinya saja ya, tapi bagaimana teman-teman ini walaupun mereka itu dalam situasi yang sulit, rumahnya hancur segala macam, justru malah yang pertama sekali mereka pikirkan itu adalah perusahaannya mereka. Nah, itulah yang saya bilang dipicu oleh itu, saya pikir makanya dan ini ya case-nya ya, kasusnya ya, dan ini real ya. Jadi pada saat itu kita sendiri nggak yakin ya pabrik kita itu bisa kita perbaiki dalam 6 bulan gitu ya, 6 bulan ya. Jadi artinya kita nggak bisa produksi tuh, nggak bisa. Jadi selain dari kita apa namanya melihat situasinya, mendata karyawan kita dan segala macam, maka dapatlah angka waktu itu 525 karyawan yang rumahnya terdampak ya, sehingga waktu itu saya berunding dengan manajemen tim tentunya ya, kemudian kita sepakati bahwa walaupun ya kalau misalnya pemegang saham tidak setuju waktu itu ya,
kita tetap akan membantu membangun kembali rumah-rumahnya mereka. Itu yang 525 itu, berapapun biayanya waktu itu. Kami sendiri belum tahu biayanya berapa waktu itu. Tapi kami punya komitmen dengan melihat ya, melihat karyawan itu begitu apanya, rasa kepemilikannya tinggi, justru malah kita yang dipikirkan duluan, bukannya mereka gitu ya. Jadi saya bilang sama pemegang saham ya, kita gitu ya, bahwa kami sudah memutuskan masa apapun dan berapapun biayanya kami akan melakukan sesuatu untuk karyawan ini. Anda setuju atau tidak setuju, saya akan mengeluarkan uang untuk ini. Nah, akhirnya ya saya yakin sih pemegang saham setuju sih waktu itu. Cuman kalau misalnya orang Belanda ini pelit misalnya waktu itu, ternyata tidak juga ya. Ternyata ya udah di approve ya, kemudian kita perbaiki ya semuanya. Tapi, nah, jadi selain dari kita perbaiki, tentunya tadinya pabrik kita, contohnya ya pabrik kita tuh yang rencananya kemungkinan besar tuh bisa produksi itu 6 bulan. Tapi dengan kerja kerasnya teman-teman, dengan dia tahu bahwa kalau kita nggak produksi itu kita nggak bisa jualan, dan kalau nggak jualan nggak ada duit, dan kalau nggak ada duit bisa-bisa kita nggak bisa bayar gaji gitu ya. Jadi bersama-sama kita bersatu memikirkan caranya dengan segala macamnya ortodoks, teori dan segala macamnya itu. Akhirnya dalam tempo kalau nggak salah 1,5 bulan kita sudah mulai bisa produksi walaupun kecil. Setelah itu bertahap, bertahap, bertahap. Nah, bagusnya adalah ya pada saat itu seingat saya ya justru tahun 2006 itu target kita yang awalnya itu ya kita pikir wah ini nggak mungkin bisa tercapai target kita karena sudah produksinya sudah hancur dan segala macam. Justru malahan kita mencapai target kita dan juga mencapai profit kita melebihi dari apa yang kita harapkan di situasi krisis, di situasi di mana apa tadinya ya gempa itu mempengaruhi banyak sekali ya karyawan kita dan juga pabrik kita dan perusahaan kita. Justru kinerja kita makin bagus gitu ya. Nah, jadi ini salah satu apa namanya salah satu cara ya saya melihat ya melihat bagaimana kita melihat kinerja dari sebuah perusahaan itu akan sangat tergantung dan berbanding lurus dengan tentunya motivasinya karyawan, kompetensinya karyawan, dan sekaligus juga sense of ownership-nya atau rasa kepemilikannya mereka terhadap perusahaan itu. Nah, mungkin teman-teman yang hadir malam ini tentunya merasa, wah Pak Budi itu kan perusahaan besar ya, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Nah, kami perusahaan kecil bagaimana nih, kan gitu ya. Nah, kami mungkin belum bisa melakukan itu, kan itu ya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa Anda harus menjadi perusahaan besar dulu untuk memperhatikan karyawannya. Ini yang harus kita diskusikan malam ini. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman kan gitu ya. Nah kalau perusahaan besar mungkin tadi itu ya, wah bisa membangun kembali 525 rumah. Ya kami nggak bisa lah Pak kan gitu ya. Ya oke, nggak ada masalah kan gitu ya. Tapi kan bukan itu satu-satunya cara. Dan itu hanya sebagian dari ceritanya ya. Karena rasa kepemilikan itu kan tidak dibentuk oleh satu situasi saja. Itu terbentuk karena ada prosesnya. Nah, apa sih yang bisa teman-teman lakukan ya? Pertama ya, yang paling termasuk yang paling penting ya kalau saya lihat selama ini gitu ya, itu adalah leadership-nya, leadernya gitu ya. Leadernya. Jadi Anda ya sebagai pemilik perusahaan atau Anda sebagai CEO-nya atau direkturnya atau apapun gitu, tapi Anda yang memimpin perusahaan tersebut akan menjadi sangat penentu apakah ya tim Anda, karyawan Anda itu akan bisa mempunyai rasa kepemilikan atau sense of ownership yang tinggi gitu. Kenapa begitu? Karena salah satu faktor tertinggi ya dari kenyamanan dari sebuah tim ya, semangat dari sebuah tim dalam sebuah organisasi termasuk perusahaan itu adalah pemimpinnya kan itu ya. Nah, jadi kalau Anda memimpin perusahaan itu, Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri, tidak memikirkan karyawan, Anda tidak mempunyai leadership yang tepat, ya, sesuai dengan situasinya. Anda yang hanya sekedar mau perintah-perintah saja, tapi tidak mau menunjukkan caranya bagaimana.
Anda yang mungkin mengatakan A tapi melakukan B misalnya ya. Nah, semua itu akan sangat berpengaruh ya terhadap pandangan dari pertama ya tim Anda terhadap Anda. Nah, kalau orang tidak nyaman ya, dengan pemimpinnya, itu saja sense of ownership-nya sudah pasti ya akan hilang kan gitu ya. Ya, nggak ada bedanya kita dengan orang tua ya, orang tua kita ya. Jadi artinya kita merasa jadi bagian dari keluarga itu atau tidak, ya kan itu ya. Berarti kan termasuk ya bagaimana cara orang tua kita yang membangun ya keluarganya itu sehingga semua keluarganya itu merasa bagian dari keluarga tersebut gitu ya. Nah, apakah Anda harus membayar gaji tinggi, yang memberikan kesejahteraan tinggi? Ya tidak juga, ya, tidak harus gitu ya. Tapi ada minimumnya. Nah, gitu. Istilahnya itu minimumnya apa sih? Minimumnya fair. Ya, fair itu adalah adil ya. Jadi kita kalau Anda belum mampu memberikan kesejahteraan yang berlebih, minimal fair kan gitu ya. Fair itu apa sih kan itu ya? Ya, kalau kita masih baru dan sama-sama berjuang, ya udah sampaikan itu. Jadi artinya yang kedua tadi itu soal leadership ya, step pertama ya. Yang kedua adalah bagaimana Anda sebagai pemimpin ya mengkomunikasikan visi Anda ke depan ya sehingga mereka itu tertarik ya untuk menjadi bagian dari gerakan Anda itu menuju visi Anda itu. Nah, jadi makanya mungkin saya nggak ingat kita ada CEO workshop kapan ya, Reza ya? Untuk CEO development kita di tanggal 28 sampai 29 Oktober, Pak, di Surabaya. Oke. Jadi ya, nah itu di dalam CEO development itu kan selalu saya sampaikan ya bahwa salah satu kompetensi leadership yang krusial untuk para pemimpin itu adalah bagaimana mereka bisa storytelling, menceritakan, membangun visinya dan mengkomunikasikan visi itu ya ke bawah ke timnya sehingga mereka merasa menjadi oh iya ya saya jadi bagian dari ini kan itu ya bagian dari gerakan ini saya menjadi bagian dari mimpinya kita bersama bukan mimpinya owner gitu ya. Nah itu perbedaannya. Jadi kalau pemimpin yang bagus itu, ya walaupun visi itu mungkin datangnya dari dia, gitu ya, tapi dia bisa menceritakan, dia bisa mengkomunikasikan itu menjadi visi bersama, kan itu ya, bukan visi saya, kan itu. Sehingga orang-orang pengikut-pengikutnya itu bisa menjadi bagian dari ya arus perubahan-perubahan yang ingin dilakukan oleh pemimpin-pemimpinnya itu. Nah, itu kedua ya. Jadi artinya satu pertama soal leadership-nya, bagaimana Anda men-treat karyawannya. Jadi dulu saya ingat sekali juga saya pertama sekali belajar soal leadership ya. Mungkin 40 tahun yang lalu, udah lama banget gitu ya. Yang selalu saya ingat itu adalah leadership itu adalah influence ya. Leadership itu adalah pengaruh ya, bukanlah otoritas gitu ya. Jadi bukan karena saya pemimpin, saya ada title-nya CEO, direktur atau manajer dan segala macam, maka saya bisa memaksa orang untuk mengikuti saya. Nah, itu bukan leadership namanya. Itu hanya sekedar otoritasnya Anda ya secara formal. Tetapi dibutuhkan influence atau pengaruh. Nah, pengaruh itu dari mana? Dari ya, skills Anda sebagai leader dan manajernya itu. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh ya kalau Anda tanya ya bisnis-bisnis yang timnya punya sense of ownership yang tinggi, itu salah satunya adalah karena leadernya. Yang kedua adalah tentunya apa namanya ya, bagaimana dia itu bisa mengkomunikasikan tentunya ya uh, visi itu menjadi visi bersama, bukan visinya dia pribadi. Nah, itu yang sangat penting gitu ya. Nah, tentunya turunan-turunan dari leadership style-nya, cara mereka memimpin, kemudian bagaimana komunikasi itu akan sangat berpengaruh ya. Jadi Mas Arman juga mengatakan how you treat your employees bukan rakyat power tapi gunakan pengaruh, betul sekali gitu ya. Makanya saya bilang leadership itu adalah influence bukan power. Ya, power itu otoritas gitu ya. Ya, Anda boleh saja punya otoritas. Begitu otoritas Anda dicabut, Anda tidak lagi punya gelar manajer atau direktur, hilang udah. Orang nggak menghormati Anda lagi, orang nggak respect lagi Anda. Jadi buat apa kan gitu ya. Nah, disinilah challenge-nya. Ya. Challenge-nya bagi Anda sebagai owner, sebagai apa namanya pemilik perusahaan, atau sebagai CEO atau pemimpin ya,
untuk belajar gitu ya, belajar untuk agar bisa menjadi pemimpin yang tepat, pemimpin yang baik, yang bisa menyatukan yang bermacam ragam karyawan dan bermacam ragam apa namanya ya kepalanya itu ya. Uh, dan bisa menjadikan dia sebuah satu kesatuan yang saling membantu, saling mensupport, saling berbagi untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Nah, yang ketiga gitu ya, yang ketiga adalah proses. Jadi ketahui tadi itu adalah orangnya, Anda sebagai pemimpin ya, itu sangat berpengaruh. Yang kedua adalah Anda sebagai pemimpin, bagaimana Anda mengkomunikasikan visi itu menjadi visi bersama ya. Kemudian yang ketiga tentunya ada proses yang mungkin teman-teman bisa buat. Jadi walaupun teman-teman nggak punya uang gitu ya, tapi misalnya proses bagaimana Anda merekrut orang ya, merekrut orang, orang masuk ke kantor Anda di hari pertama dan segala macam, itu saja sudah mulai Anda bisa memperlihatkan, Anda bisa mempengaruhi mereka atau tidak gitu ya. Anda bisa membuat mereka itu menjadi orang loyal atau tidak. Anda bisa melihat mereka itu akan punya sense of ownership atau tidak. Contohnya apa sih? Kan itu ya. Contohnya, jadi misalnya kalau Raisa misalnya masuk sebuah perusahaan misalnya ya, katakanlah, tapi misalnya saya ada contoh lah ya, ada beberapa tahun yang lalu ya saya lihat ya, itu selalu saya ceritakan juga dalam workshop-workshop saya. Itu ada perusahaan yang lagi berkembang. Lalu kemudian dia rekrut orang, salah satu manajernya gitu ya. Nah, manajernya itu waktu masuk saja, padahal dia disuruh masuk hari itu, tapi bosnya sendiri tidak tahu bahwa dia masuk hari itu. Nah, itu saja sudah tidak menunjukkan respect-nya dia kan. Gimana sih? Kan ya saya mau masuk hari pertama. Lalu di hari pertama itu sendiri ya, dia sendiri tidak pernah dibekali gitu ya, apanya, program orientasi misalnya atau program onboarding namanya misalnya ya, yang bisa di awal-awal ya mencoba memberikan informasi sebanyak mungkin ya, agar karyawan-karyawan baru ini gitu ya bisa mulai memahami perusahaan tersebut, visinya seperti apa, eksistensi perusahaan ini untuk apa, peran saya bagaimana, teman saya seperti apa, lingkungan saya bagaimana. Nah, itu kan harus ada mulai dari hari pertama kan itu. Nah, bayangkan kalau di hari pertama ya, kalau Anda perusahaannya kecil banget, oke lah, mungkin beda ya. Tapi maksudnya kalau Anda punya kantor dan segala macamnya yang mungkin Anda perlu, mungkin mungkin berikan waktunya itu dan dibuatkan semacam prosedur yang standar ya, SOP, agar di awal saja ya mereka sudah diberikan informasi yang clear dan jelas, keluarga kita ini nilai-nilainya seperti apa sih, budayanya seperti apa sih, visi kami seperti apa, kita mau kemana sih dibawa, ini pekerjaan Anda, ini teman-teman Anda, ini yang kami perlukan supportnya dan segala macamnya. Nah, jadi kalau itu nggak ada, jadi mereka tuh masuk tuh seperti apa ya? Oh, ya saya hanya sebagai apa ya? Objek ya. Objek yang dibayar, walaupun saya dibayar ya, mau dibayar mahal maupun dibayar murah gitu ya, sama aja dampaknya. Karena bayaran itu, uang itu tidak melulu membuat orang itu bisa loyal. Ya, kalau ada orang bayar lebih mahal, kalau cuma bayaran aja andalannya buat apa kan gitu ya. Jadi justru malahan yang non cash, non apa namanya ya, compensation ya, non uangnya itu akan lebih banyak berpengaruh karena kan gini ya, kenyamanan kita kan coba kerja misalnya teman kita sejalan, seiring ya, satu visi, support saling memberi, tidak ada jegal-jegalan ya. Kalau lagi jatuh kita dibangunkan ya, kalau kita lagi tinggi kita bawa orang dari bawah ke atas ya. Jadi ya yang seperti ini kan membuat oh iya ya saya jadi nyaman di sini walaupun mungkin gaji saya nggak setinggi misalnya tetangga sebelah gitu. Jadi ini menjadi kunci sih menurut saya ya, bagaimana Anda men-treat ya dari awal karyawan Anda masuk ke sini itu ya. Nah, jadi oleh karena itu ya, pada saat misalnya teman-teman itu sudah punya tim ya, di awal-awal itu harus punya dan itu kan nggak membutuhkan uang ya. Jadi kalau tadi itu ya, saya cerita, oh saya membangun rumah 525 rumah untuk karyawan itu, ya yang belum mampu kan gitu ya.
Tapi kalau Anda tidak memulai sesuatu, misalnya nggak jelas, orang masuk tuh nggak jelas, ya, pemimpinnya juga nggak jelas, kerjaannya juga nggak jelas, dan segala macam, bisa jadi ya mereka sendiri jadi bingung kan itu. Apalagi dengan misalnya lingkungan kerja yang toksik, ya, saling sikut-sikutan, waduh, itu udah lebih parah lagi kan itu ya. Nah, jadi itu. Lalu yang keempat, ya menurut saya sih ya, kalau orang sudah masuk itu, bukan berarti ya banyak kan teman-teman yang saya lihat itu, Pak, kan saya sudah bayar dia. Oh, dia sudah punya pengalaman di luar sana. Ya harusnya ya udah, dia udah tahu apa yang harus dia dikerjakan gitu. Nggak pernah di-review, nggak pernah dipantau, nggak pernah di-say hello dan segala macamnya gitu ya. Uh, apa namanya itu ya, nggak pernah mungkin dievaluasi dan segala macamnya. Ya walaupun mungkin caranya beda-beda ya zaman sekarang ini saya tahu lah. Kadang-kadang misalnya dengan work from home gimana Pak caranya? Ya WhatsApp kan ada ya, bisa kontak di situ, mungkin lewat Zoom atau segala macamnya. Jadi harusnya juga tidak menjadi alasan ya untuk kita tidak mempunyai kontak. Karena ya kembali, tidak ada, manusia ini kan makhluk sosial. Nggak ada tuh orang yang bisa jalan sendiri, itu nggak ada. Jadi mereka juga butuh ya. Kalau mereka mau bertanya itu kemana gitu ya. Kalau mereka lagi mungkin sedang punya masalah itu, mereka mau curhatnya bagaimana dan segala macamnya, itu menjadi kunci juga. Jadi artinya apa? Kalaupun Anda sudah punya induction program atau orientation program untuk masuk itu ya, menjelaskan visinya Anda, cara kerja, nilai-nilai, budaya, dan segala macamnya. Tapi pada saat mereka sudah masuk itu pun, jangan pernah berhenti untuk terus-menerus mengembangkan tim Anda itu. Ya, jangan pernah berhenti untuk terus-menerus mengembangkan. Jadi jangan dibiarkan kayak ayam lepas gitu ya. Oh, karena saya sudah beli dia, saya sudah bayar dia, nah dia yang harus, saya hanya melihat hasilnya seperti apa, kan gitu. Nah, jadi empat itu menjadi kunci ya. Nah, tentunya yang kelima ya, bagaimana teman-teman bisa membuat ya, tentunya apa namanya ya, saya bilang kesejahteraan yang adil gitu ya. Nah, terutama teman-teman. Tentunya kalau Anda punya punya kemampuan ya, tentunya kalau Anda bisa memberikan kesejahteraan yang lebih, itu jauh lebih bagus ya. Tapi kalau belum, tentunya Anda harus mempunyai strategi yang tepat ya untuk ya membuat tentunya apa namanya ya, memberikan ya kesejahteraan yang adil untuk tim Anda, untuk karyawan Anda. Nah, itu juga kan, karena kalau saya punya anak misalnya 5, ya kan nggak mungkin saya sama rata semuanya ya. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, ada yang masih sekolah, ada yang sudah punya keluarga. Ya kan nggak mungkin adil itu dalam arti sama rata. Adil itu adalah ya adil sesuai dengan situasinya dia, adil sesuai dengan performanya dia, adil mungkin dengan pekerjaannya dia, ya, dan segala macamnya itu. Nah, itu ya yang mungkin teman-teman juga harus siap untuk melakukannya. Nah, lalu yang terakhir mungkin ya yang lebih penting itu adalah ya kita sebagai pemimpin itu gitu ya. Uh, Ya saya nggak tahu ya, mungkin ini preferensi ya kembali ya. Mungkin banyak juga pemimpin yang bukan seperti saya gitu ya dulunya gitu ya. Ada yang merasa bahwa saya nggak perlu dekat dengan karyawan saya, toh saya bisa jalan, saya performa saya juga bagus. Oke, nggak ada masalah ya. Tapi saya punya preferensi ya, karena pengalaman saya selama ini, Anda harus memimpin dengan hati Anda ya. Jadi karyawan itu bukan berarti, oh, banyak tuh teman-teman yang saya dengar ya, kalau saya cerita gini misalnya, wah Pak, kami Pak, kalau di perusahaan kami itu, kami treat dia itu sebagai keluarga Pak. Jadi maksudnya sebagai keluarga itu apa kan itu ya? Dia kan ya di treat sebagai keluarga itu apa maksudnya kan itu ya? Nah itu yang saya mau jadi pertanyaan kan itu ya. Tapi tidak perlu Anda men-treat dia seperti itu, tetapi mereka yang merasakan, mereka menjadi sebagian dari keluarga itu, kan gitu. Kalau kita hanya ngomong-ngomong, wah kita treat dia seperti keluarga, tapi kalau ditanya ke orang itu, pernah nggak betul-betul mereka merasakan bahwa mereka itu di-treat seperti keluarga? Mungkin belum, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu, bagi saya sih, ya, anda harus bangun tadinya ya, Mas Arman menyampaikan soal culture ya, soal value, nilai-nilai itu kan penting. Nah, itu biasanya kalau di perusahaan-perusahaan kecil
yang belum punya kematangan dalam punya perusahaan apanya, culture perusahaannya dan value-nya, biasanya adalah nilai atau value dan culture dari big boss-nya atau pemimpinnya atau owner-nya itulah yang menjadi budaya dan nilai-nilai dari perusahaan itu gitu. Nah, jadi bahaya sekali. Jadi kita sebagai pemimpin itu saya bilang kita harus memimpin dengan hati, lead with your heart, ya, dan lead by example. Dua itu aja cukup dulu gitu ya, nggak usah kita cerita leadership yang lain gitu ya. Jadi Anda harus punya hati dalam memimpin itu ya, tapi sekaligus juga Anda memperlihatkan bahwa Anda itu memang jadi panutan atau tidak gitu ya. Kalau Anda bilang A, kemudian Anda lakukan B, ya tentunya ya repot juga. Lalu kalau Anda karyawan itu hanya menjadi objeknya Anda, ya kan repot juga gitu ya. Nah, jadi mungkin itu ya, mungkin ada beberapa ya, ada beberapa, banyak lagi tentunya ya. Tapi intinya adalah untuk membangun bisnis yang punya sense of ownership-nya itu memang kuncinya ya tadi itu salah satunya adalah Anda sebagai leader, owner, dan founder dari bisnis itu. Kemudian bagaimana Anda membangun sistemnya ya dan membuat strukturnya dan supaya orang yang masuk ke perusahaan Anda itu memang diproses dengan sedemikian rupa sehingga mereka merasakan kenyamanan walaupun bukan soal uangnya gitu ya, sehingga mereka merasakan ownership-nya itu. Nah, waktu Anda bisnisnya kecil, memang mungkin lebih gampang ya. Masih 3 orang, 4 orang, itu gampang lah. Ya, Anda bisa treat dia seperti keluarga dan segala macam. Tapi kalau Anda sudah mulai punya 100 orang, 200, 300, apalagi ribuan, sudah nggak bisa. Itu sudah harus dikelola dengan sistemnya. Dan Anda sebagai sentral figurnya, itu menjadi kunci dari kesuksesan Anda untuk membuat bisnis Anda itu punya tim yang punya sense of ownership yang tinggi. Gitu Raisa mungkin ya step-stepnya mungkin ya Mas Arman banyak sekali ini masukan-masukan dari beliau karena saya tahu beliau adalah salah satu BOD yang paham banget mengenai people, human capital gitu ya, management dan segala macamnya. Yap. Oke, terima kasih banyak Pak Budi atas insight-nya juga. So, terima kasih juga Pak Arman yang udah nambah-nambahin sedikit ya Pak, udah highlight juga nih insight-insight dari Pak Budi. Jadi teman-teman semuanya, tadi udah disampaikan ya 5 langkah nih cara membangunnya, membangun sense of ownership-nya dari tim ya Pak. Mungkin kalau kita lihat ya Pak dari teman-teman yang mungkin saat ini masih UMKM yang masih kecil ya Pak, teman-teman ini kan rata-rata business owner yang sebenarnya menerapkannya itu masih susah dan kadang dari karyawannya sendiri bilang mereka nih si ownernya ini Pak kurang membangun nih Pak, kurang membangun ownership ke teman-teman semuanya yang ada di timnya dan kurang leadershipnya ini masih kurang banget gitu Pak dan masih kurang meyakinkan nih buat si karyawannya sendiri. Nah, gimana nih Pak menurut Pak Budi nih buat teman-teman owner atau CEO yang masih banget susah nih, untuk menerapkan ownership ke tim-timnya ini Pak? Ya sebetulnya bagi saya gampang ya. Salah satu juga apa namanya key sukses faktornya dari seseorang itu sebagai pemimpin, sebagai owner dan segala macamnya itu ya, itu juga adalah bagaimana dia punya nggak keinginan untuk terus-menerus memperbaiki diri dan belajar dan mau meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dia. Kalau owner ya, ini celakanya banyak juga ya. Mungkin nggak semuanya ya, tapi banyak sekali ya. Yang saya lihat owner, wah menterang-mentereng gitu ya. Wah judulnya CEO gitu, tapi perusahaannya masih ya 50 miliar, 100 miliar ya, ya belum besar-besar amat kan gitu ya. Apalagi yang cuman ya puluhan juta, ratusan juta misalnya. Tapi sudah petentang-petenteng seolah-olah tahu semua gitu. Ya, gitu ya. Nah, itu kan repot kan ya. Nah, celaka itu yang kayak gitu. Jadi, wah, saya sudah punya 1 M sebulan, Pak. Ya, berarti saya sudah berhasil. Wah, mimpinya cetek banget. Ya, jadi ya, bukan bagi saya sih ya. Mau sekecil apapun, mau sebesar apapun, ya saya ingat ya. Jadi saya ini sudah lama memimpin perusahaan-perusahaan besar, perusahaan asing lagi gitu ya. Itu aja kami sih tanya Mas Arman itu. Kami ini belajar terus.
ikut juga workshop ke luar negeri dan segala macam, ya, dan segala macam. Nah, saya juga baca buku. Saya dulu 2 buku setiap hari, setiap hari, sorry, setiap minggu 2 buku pasti saya beli gitu ya, dimanapun gitu ya. Dan saya bacanya, dibaca buku, ikut seminar, ikut workshop, cari mentor dan segala macam. Loh, kok begitu sih perusahaan yang sudah besar? Lah iya, iya perusahaan perusahaan yang saya kelola itu kan bukan bukan 1 triliun 2 triliun, sudah di atas itu kan itu ya. Itu aja kita ya, itu wajib, kudu wajib belajar terus gitu ya. Jadi, aduh gitu ya. Kalau masih sudah merasa, wah saya yang paling hebat dah, wah mati saya. Nah, jadi sense of learningnya itu ya, itu harus ada kan itu ya. Nah, jadi bayangkan bagaimana bagaimana kita menularkan gitu ya, kapasitas kita, kemampuan kita, dan soalnya dengan tim kita. Kalau kita sendiri nggak punya, kan itu ya. Nah, jadi karena mungkin keberuntungan ya, oh bisa 1 M sebulan Pak. Oh, itu ya 1 M baru ada itu banyak ya, banyak kali 5 M. Nah, kalau memang tidak mau ya belajar, waduh, saya bilang eh, ya udah, alamatnya bagi saya sih nggak akan bisa besar ya. Nah, besar itu kan relatif ya. Jadi kalau teman-teman gitu ya, besar itu bagi saya tidak merendahkan teman-teman yang misalnya yang 1 M, 5 M sebulan ya, atau 50 M setahun ya. Tapi ya, ya bagi saya sih ya, kalau UMKM aja salesnya di bawah 50 M, nah itu aja masih UMKM tuh namanya ya. Jadi kalau mau lepas dari judul UMKM itu, berarti salesnya, revenue-nya atau omsetnya itu harus 50 M ke atas kan itu ya. Nah, oleh karena itu ya mimpinya ya harus besar lah ya, tapi bawa tim ini menjadi bagian dari teman-teman sendiri dalam membangun, tentunya untuk apa namanya, untuk bisa bersama-sama sehingga mereka seperti yang cerita saya tadi itu di SGM itu, sampai kemarin itu saya pengen nangis juga itu waktu ketemu sama Irlik itu. Yang apa, manajer R&D yang saya cerita waktu gempa itu, dia hamil 7 bulan, lihat pabrik rumahnya hancur gitu ya. Dan kemarin dia bawa itu anaknya gitu, anak yang dia mengandung 7 bulan itu dia bawa, udah besar gitu, umur 17 tahun katanya, Pak ini anak saya waktu itu Pak, saya hamil. Aduh, saya terharu banget ya. Jadi makanya saya pengen banget nanti suatu saat saya akan ajak Irlik itu, kalau dia mau ya, mungkin live ya Instagram, cerita gitu ya. Kenapa sih kok dia sampai seperti itu gitu ya? Apa sih yang membuat dia gitu ya? Karena nggak ada gunanya saya hanya bercerita gitu ya, cerita aja. Tapi kan lebih baik dari mereka ya, teman-teman itu yang merasakan, oh saya punya sense of ownership itu karena ini, karena itu, karena ini dan segala macamnya. Jadi mungkin mungkin suatu saat kita bawa aja. Nanti saya coba cari waktu dengan Irlip gitu ya, ngobrol ya, mungkin di Zoom aja, mungkin ya, jangan di sini supaya lebih enak ya. Itu sih Raisa. Yes, oke baik Pak. Nah, teman-teman kan kalau misalkan kita sangkal ya Pak, oh iya belajar terus, tapi waktunya nggak ada. Padahal sebenarnya bisa ya Pak, kalau curi-curi waktu nih untuk terus belajar, sambil terus belajar di mana aja pun bisa ya Pak. Karena teman-teman ini banyak banget yang nyangkalnya. Waktunya kurang Pak, banyak banget kegiatannya Kalau Pak, apalagi kalau UMKM nih yang scrolling memang TikTok, ngurusin semua. iya, kalau Betul scrolling Pak. TikTok, scrolling Instagram aja tiap hari bisa sampai 2 jam, 3 jam, masa baca 20 menit aja nggak bisa sih. Iya, 20 menit betul. aja baca ya. 20 menit Yes. lihat ya, cari video ya misalnya ya. Setiap hari itu aja luar biasa ya. Kalau tiap hari 20 menit kali 300 hari aja dalam setahun ya. Bagaimana? Kan itu ya. Saya aja nih Yes. lagi di Malaysia ini aja masih terus-menerus belajar, saya masih terus-menerus sharing ya dengan teman-teman. Tadi juga saya kebetulan belajar juga ya, ada ketemu sama orang di pesawat tadinya ya. Jadi banyak juga saya belajar dari dia ya, orang Malaysia. Jadi sama-sama kita sharing tadi. Jadi bagi saya sih kesempatan untuk belajar itu mau di mobil, mau di pesawat, mau apa, kapanpun ya, asal mindset kita mau terbuka atau tidak, mau nggak menerima, bahasa jangan jangan petantang-petantang kita udah tahu semuanya gitu ya, dan nggak mau belajar. Nah itu yang repot banget bagi saya gitu. Yes.
betul. Makanya sumber belajar itu banyak banget ya Pak di bisnis.id. Teman-teman bisa belajar, scroll-scroll juga tetap belajar ya Pak. Dan teman-teman bisa ikut pelajaran lain nih. Teman-teman bisa belajar di mana aja dan kapan aja tentunya. Oke, baik Pak. Karena kan banyak ya Pak, mungkin teman-teman yang karyawannya sudah ada, tapi mereka nih masih belum punya ownership, punya sense of ownership-nya nih Pak. Nah, kan setiap karyawan ini punya berbeda-beda karakter ya Pak. Nah, bagaimana nih menyesuaikan pendekatan nih dari leadernya sendiri untuk membangun sense of ownership ini Pak di setiap Hmm. karyawan yang berbeda-beda ini. Ya sebetulnya karyawan itu ya seperti anak lah. Saya punya 5 anak, lima-limanya beda-beda kan itu. Jadi mungkin mungkin kita harus memahami tentunya perbedaan mereka. Kita harus memahami. Makanya seperti yang saya bilang itu lead with your heart ya. Mimpin itu dengan hati, memimpin itu dengan panutan ya, dengan example, dengan contoh gitu ya. Tapi tentunya kita harus memahami dulu timnya kita kan gitu. Tim kita itu tadi tuh ada yang masih baru, ada yang sudah lama, ada yang sudah punya pengalaman, ada yang belum, ada yang tipenya emosional, ada yang tidak, ada yang extrovert, jadi banyak gitu. Jadi memahami tim itu menjadi kunci dari bagian dari leadershipnya teman-teman sendiri kan gitu ya. Sebab kalau teman-teman tuh nganggap semua timnya itu sama, ya lu Anda treat sama, itu yang saya bilang tadi, ya, treating sama itu tidak sama seperti komunis gitu ya. Kalau komunis itu sama rata sama rasa, mau kan gitu. Nggak bisa. Kalau orang yang misalnya masih baru, masih fresh ya, dan apa namanya, mungkin pengetahuannya belum banyak, mungkin dia butuh lebih banyak waktu untuk bisa diskusi, mungkin dia butuh lebih banyak waktu untuk dimentor misalnya dan segala macamnya dibandingkan dengan teman-teman yang lebih senior. Ada mungkin tipe orang yang misalnya lebih suka membuat konsep dibandingkan misalnya dari actionnya, eksekusinya. Ya kalau kita paham itu, ya berikanlah dia tempat yang tepat gitu ya. Mungkin oh ini kayaknya tim saya yang satu ini lebih suka melihat, menganalisa dan membuat konsepnya. Jadi berikan dia pekerjaan yang tepat gitu ya, yang sesuai dengan kemampuannya gitu ya. So, kalau tidak, ya kita hanya memaksakan tadi itu, ya memaksakan, kita tidak memahami tim kita, akhirnya ya tadi itu, orang yang tadinya sukanya konsep, habis itu disuruh eksekusi, dia nggak bisa mengeksekusi dengan baik, lalu akhirnya apa yang terjadi? Ya kita marah-marah, kita mungkin mengeluarkan dia, padahal dia punya sesuatu yang kita butuhkan juga, yaitu konsepnya misalnya kan itu. Nah, ini menempatkan orang yang tepat dengan memahami tim kita itu menjadi bagian dari kunci leadership-nya Anda gitu ya. Ya untung sekali sih kita punya program yang CEO Development Workshop itu ya Raisa ya 3 kali setahun ya. Yang besok ini bulan Oktober ya kita adakan juga ya di Surabaya. Ya kalau teman-teman mau ikut, mau lihat silakan ya. Dan itu kita malahan makanya kita buat konsep program itu kita buatkan termasuk Harrison testnya itu gitu ya, kita tes mereka itu dengan kompetensi yang menurut saya dari pengalaman saya dibutuhkan untuk seorang leader yang baik gitu ya, sehingga dari situ pun kita bisa melihat oh iya ya saya harusnya belajar ini, saya harus menambah pengetahuan dan skills di bagian ini gitu ya. Jadi itu sih mungkin Reza. Oke, baik Pak. Jadi seperti yang tadi Pak Budi udah sampaikan juga ya Pak di langkah nih cara membangun dalam pembangunan ownership ini ya Pak. Tadi kan ada di langkah 4 itu brief dan ketersediaan dari si leader sendiri ya Pak untuk say hi, Hmm. untuk tanya-tanya seperti apa sih kebutuhan dari si karyawannya sendiri. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau mempelajari lebih dalam nih seputar CEO pembelajaran leadership ya Pak, kita nih ada CEO Development Program. Sorry tadi saya mau sedikit koreksi ya Pak, untuk CEO Development Program ini akan dilaksanakan di tanggal 16 sampai 17 September di Jogja. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari lebih dalam nih seputar leadership, pembenahan leadership. Jadi teman-teman bakal belajar sama Pak Budi di CEO Development Program ini pada tanggal 16 sampai 17 September di Jogja nanti. Hmm. Oke, baik Pak. Saya mau ambil pertanyaan ya Pak dari business planners yang Ya. udah ambil pertanyaan dari kolom komentar ya Pak. Tadi ada pertanyaannya. Sebentar saya scroll sebentar pertanyaannya. Oke. Saran nih Pak untuk sandwich manager nih Pak. Yang mungkin banyak ya Pak pekerjaannya. Jadi teman-teman mengerjakan semua pekerjaannya dan menjadi sandwich manager nih buat teman-teman nih. Yang dari Asyauki Izati Pak. Silakan. Saya nggak tahu juga artinya harus didefinisikan sandwich manager itu seperti apa. Tapi salah satu yang paling sering saya lihat itu adalah
ketidaksabaran pemimpin-pemimpin ini untuk mendidik timnya. Itu salah satu menurut saya mungkin paling sering saya lihat gitu ya. Saya paham sih ya kecepatan itu penting di dunia yang sekarang ini ya. Mungkin beda dengan 20 tahun yang lalu ya, sekarang ini speed 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 speed. Tapi kita bercerita soal orang, kita nggak bercerita soal mesin. Makanya seperti yang saya bilang, dari setiap saya bertemu dengan teman-teman, apakah itu di workshop, atau live Instagram, atau di Zoom, atau bertemu mentor mereka, orang ini tidak sama dengan mesin. Kalau mesin Anda beli ya, misalnya mobil, misalnya larinya 100 km per jam dalam 5 detik. Nah, kalau dia nggak bisa melakukan itu berarti nggak sesuai dengan speknya. Ya udah, ada buang aja itu mobil, nggak cocok, nggak, jangan beli kan itu ya. Tapi manusia itu nggak bisa seperti itu kan itu ya. Jadi oleh karena itu Anda harus punya kesabaran ya untuk mendidik mereka, mementor mereka, mengcoach. Nah, banyak yang salah paham ya. Banyak yang salah paham itu apa? Seolah-olah kalau orang itu sudah senior, orang itu sudah punya pengalaman, seolah-olah dia nggak perlu lagi. Nggak perlu di mentor, nggak perlu di coach, nggak perlu dibimbing. Perlu. saya jadi saya aja walaupun jadi CEO itu di mentor lagi oleh orang yang lebih senior lagi yang punya pengalaman, kan itu jenjangnya gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa satu mereka juga nggak butuh kan gitu ya. Jadi apa namanya ya, seolah-olah oh kan saya sudah oh ya, banyak itu kemarin juga ketemu saya itu di Malang gitu ya. Oh Pak, ini orang ini profesional dari perusahaan asing. Tapi kok nggak bisa ya seperti yang saya harapkan gitu. Lah, apa yang Anda lakukan dengan dia? Ya, yang penting kan dia sudah saya istilahnya dibeli gitu ya. Kan saya sudah beli, saya bayar mahal gitu ya. Saya bayar mahal, jadi seolah-olah dia itu akan langsung kayak mesin gitu. Book masuk itu tiba-tiba performanya sesuai dengan speknya dia yang diharapkan. Aduh, saya bilang inilah kadang-kadang nggak paham. Oleh karena itu, Anda sebagai owner, founder, CEO, dan segala macam, harus paham people management, people skills. Ya. Kalau nggak, Anda frustasi, kan itu. Saya lihat teman saya frustasi itu kenapa? Ini contohnya, karena nggak sabar gitu ya. Jadi akhirnya teman yang misalnya tadi yang diharapkan membantu dia nggak sabar, akhirnya diambil alih sama dia pekerjaannya itu. Nah, akhirnya dia stres sendiri. Dia bilang sama dia, "Aduh Pak, ngapain sih saya tambah tim ya? Akhirnya di ujung-ujungnya saya juga ngerjain kan itu." Lah ya salah kamu. Kenapa kamu yang ngerjain kan itu? Ya tapi dia sendiri nggak bisa. Nah, nggak bisa itu bagaimana? Apa sih yang nggak bisanya kan? Apakah dia nggak kompeten? Apakah skillsnya? Atau dia nggak tahu? Atau nggak jelas gitu ya? Kadang-kadang mereka itu sendiri nggak jelas apa yang harus dia lakukan gitu. Bukan berarti dia nggak kompeten. Kan itu ya. Nah, ini contohnya kan itu ya. Jadi jadi banyak faktor lain yang bisa membuat orang ini punya performa yang bagus ya, dan tentunya ujung-ujungnya harapannya adalah dia punya juga sense of ownership yang tinggi, kan itu pembicaraan kita malam ini gitu. Nah, kalau kita sebagai pemimpin dan owner ya merasa membeli seperti mesin gitu ya. Ya beli aja mesin, ganti robot semuanya gitu ya. Ya kalau enggak, berarti Anda harus siap-siap. Oh kalau gitu tambahan kerjaan loh. Lah ya itu kerjaannya leader. Ya sebagai leader gitu ya. Leader itu kalau Anda sudah punya tim, Anda tidak lagi terlalu banyak soal teknisnya. Harusnya kan begitu. Ya, teknisnya itu harusnya tim Anda yang melakukan. Anda lebih banyak mendorong mereka, memotivasi mereka, memberikan mereka semangat, memberikan tempat untuk Anda berdiskusi, mementor, mengcoach. Itu hampir 70% harusnya kerjaan Anda. Kan gitu. Lah ya tapi kalau saya masih Chief Everything Officer gimana? Lah ya kalau Chief Everything Officer kan beda lah ya kan. Jadi ya, tapi kalau Anda sudah mulai punya tim, itu namanya tim itu kan untuk membagi, ya, mendelegasikan, Anda bagi. Kalau nggak kompeten gimana? Lah gimana? Awalnya bagaimana cara Anda mendapatkan dia kan gitu ya. Nah, jadi banyak sekali faktornya. Jadi makanya saya bilang ya sama teman-teman yang saya mentor atau yang saya advice ya atau yang ikut dalam program-program kita selama ini, jangan sepelekan ya
owner founder itu untuk terus menerus ya berkembang, meningkatkan diri, baca buku, lihat seminar, pergi tuh. Kalau Anda punya duit pergi ke Harvard gitu ya 3 bulan, ambil eksekutif program di situ INSEAD atau ke Cambridge atau kemana kalau Anda punya duit gitu ya. Bergaul sama orang-orang lain ya, dapat pandangan yang lain gitu. Itu ya. Tapi kalau enggak ya udah cari cari teman yang sudah punya pengalaman lebih ya, tanya dia bagaimana cara Anda memimpin. Ini bukan soal teknis aja kalau Anda sudah mulai besar. Tapi kalau memang Anda masih kecil, memang teknis itu akan lebih banyak. Tetapi nggak ada salahnya kan Anda mulai belajar gitu, Raisa. Yes, oke. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Asyoki Izati. Next saya ambil lagi nih Pak pertanyaan di kolom box Q&A dari Pak Elut 007 nih Pak. Mau tanya Pak, kalau bisnisnya sudah jalan hampir 8 tahun, omsetnya mentok, menurut Pak Budi nih, ganti bisnis atau dibenahi dulu bisnisnya Pak? Nah ini harusnya harus nggak tahu saya sudah belajar smart business map atau tidak ya. Kalau sudah silakan cek kembali 12 pertanyaan itu. Kalau 12 pertanyaan itu itu sebetulnya 12 pertanyaan di smart business map itu akan bisa memberikan gambaran ya. Pertama, apa yang harus diperbaiki. Kedua, kalaupun nggak bisa diperbaiki, itu bisa juga memberi gambaran, iya, ini kayaknya nggak bisa lagi diselamatkan, sebaiknya kita cari bisnis yang lain. Bisa panjang cerita kita, orang workshopnya aja 2 hari kalau kita kemarin gitu ya. Jadi kalau saya tanya, apa yang saya harus lakukan, saya nggak tahu. Ya kan itu, orang saya nggak tahu bisnisnya apa, saya nggak tahu situasinya apa, saya nggak tahu marketnya bagaimana, saya nggak tahu produknya seperti apa yang dia lakukan gitu. Nah, jadi paling gampang apa? Gunakan Smart Business Map itu, 12 pertanyaan itu, isi itu workbooknya, kemudian coba cek kembali. Nah, dari situ sudah dapat sih gambarannya gitu ya. Kira-kira apa sih kekurangannya? Nah, mulai coba perbaiki dulu. Nah, memang memang perbedaannya ya, Raisa, ya mungkin teman-teman kan jadi apa namanya ya, saya tahu nafasnya nggak panjang-panjang gitu ya. Mungkin kalau Pak Budi sih ngomong gitu perusahaan besar ya, setahun rugi pun dia masih punya duit misalnya kan itu ya. Kalau kami ini mungkin 1 bulan aja rugi, ya kami udah nggak punya nafas. Oke, itu kan beda ya. Tapi tetap konsepnya kan sama, kan itu ya. Nah, jadi kalau Anda akan buru-buru seperti itu, ya dalam sebulan Anda mau tahu apa bisnis Anda misalnya ya. Nah, kalau 8 tahun, nah pertanyaan saya adalah apa yang sudah Anda lakukan dalam 8 tahun itu, kok nggak maju-maju kan itu. Nah, itulah 12 pertanyaan di Smart Business Map itu sangat-sangat membantu. Saya sangat-sangat sarankan ya, Elut 007 ini kan rajin banget nih, saya lihat ya. Belajar dengan kita ya, saya nggak tahu makanya ya, coba deh ya, isi dulu, nah dari situ Anda akan tahu sendiri gitu. Yes. Oke, baik terima kasih Pak Budi. So, teman-teman juga yang mungkin saat ini omset lagi menurun ataupun mentok ya Pak. Sebenarnya bisa banget teman-teman benahi bisnisnya lagi dan lihat lagi nih, apa sih problemnya dalam bisnis ini lewat SBM 7.0 business.id ya. Dan Pak Budi Isman nih, teman-teman bisa cek pembelajarannya di business.id, teman-teman bisa buka lewat aplikasi di website ataupun di aplikasi ya, dan teman-teman bisa download, nantinya teman-teman bisa belajar di e-course tersebut atau ikut si versi workshop ya Pak, yaitu SBM Advance. Nah, teman-teman akan belajar menggunakan 12 pertanyaan dan membenahi bisnisnya nih supaya offsetnya nggak mentok ya Pak, dan ataupun yang lagi menurun bisa langsung kebenahi juga. Oke baik Pak, kita sudah di penghujung dari sesi bisnis Q&A di malam hari ini. Nah sebelum kita tutup Pak, buat teman-teman ada nggak nih Pak pesan penutupnya supaya yang saat ini teman-teman yang masih UMKM bisa nih Pak membangun ownership timnya nih lebih baik lagi ke depannya dan nggak makin nyeleweng lagi nih Pak, makin menyepelekan lagi ownership tim ini Pak. Silakan. Ya, oke, terima kasih ya, Reza. Jadi tadi itu saya bilang tadi itu, untuk membuat bisnis sukses itu banyak sekali faktor ya, yang harus Anda jalankan dan perbaiki. Tidak satu faktor saja. Ya mungkin di awal-awal 1 2 faktor ya, tapi secara umum banyak sekali faktornya. Tapi ujung-ujungnya nantinya faktor manusia itu menjadi sangat-sangat kunci. Ya manusia itu artinya apa? Tim Anda termasuk Anda sendiri. Jadi kalau Anda sebagai owner, sebagai founder, ya, sebagai leadernya, berarti Anda harus memahami nih, posisi saya sebagai leader ini apakah sudah menjadi leader yang baik atau tidak dalam bisnis kita. Dalam konteks kita belajar malam ini ya, yaitu adalah bagaimana membangun sense of ownership-nya tim kita itu dimulai dari Anda, dari leadership Anda.
Ya, lead with your heart, dengan hati Anda. Lead by example, ya. Nah, kemudian jangan lupa bahwa itu nggak cukup. Anda berhadapan dengan manusia-manusia. Manusia ini tidak sama dengan mesin. Oleh karena itu, belajarlah juga bagaimana Anda bisa mengelola manusia-manusia ini. Jadi people skills, people management, itu termasuk ada communication, termasuk tentunya leadership-nya itu. Jadi mudah-mudahan nantinya kalau teman-teman misalnya ada yang berminat di Surabaya nantinya ya bulan September kita ada CEO Development Workshop, silahkan ikut itu ya. Kalau enggak nantinya bisa lihat ya di live Instagram kita atau di YouTube kita ada segala macam pelajaran-pelajaran lain. Kalau enggak, dimanapun Anda belajar leadership ya, itu silahkan ya, semuanya juga bagus-bagus. Gitu, Raisa. Oke, terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk berbagi insight ke saya, juga teman-teman business planners lainnya nih di malam hari ini. Semoga teman-teman bisa langsung memanfaatkan dan diaplikasikan dengan baik nih langkah-langkah ownership team yang tadi sudah Pak Budi bagikan. Jadi teman-teman, nantinya kalau misalnya ada pertanyaan lainnya yang muncul nih setelah sesi diskusi malam hari ini, teman-teman masih bisa tanyakan di IGTV-nya, nanti teman-teman bisa dibantu jawab nih oleh Pak Budi juga pertanyaannya. So, teman-teman mengingatkan kembali, Business.id juga punya program offline yang bisa bantu membenahi bisnis Anda, terutama di bidang penjualan dan manajemen logistik sekaligus operasional, yaitu program Sales and Operation Masterclass-nya Business.id. Dalam Sales and Operation Masterclass, business planner bisa memetakan juga mendiagnosis nih fungsi penjualan, logistik, dan distribusi untuk selanjutnya diperbaiki agar bisnis lebih profitable, sustainable, dan growing. Nantinya kita akan belajar menggunakan 10 langkah operation dan juga 3 modul utama yang berkaitan dengan sales operation, distribusi, dan logistik dengan Pak Paras Nasution yang sudah berpengalaman selama 25 tahun di banyak multinational company seperti Procter Gamble, Coca-Cola, Matil, Axis, dan masih banyak lainnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena belajarnya bareng expert yang sudah berpengalaman selama 25 tahun. Nanti kita akan belajar lebih detail juga dan pastinya ada praktik juga ya Pak nantinya di sesi dalam workshop ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena pembelajarannya sudah bersama expert nih. Teman-teman yang mau daftar ataupun cek detailnya bisa langsung ke link di bio Instagramnya Business.id ataupun ke feed Instagramnya Business.id. Dan seperti yang tadi Pak Budi bilang ya, kita ada CEO Development Program nih di bulan September ini, tepatnya di tanggal 16 sampai 17 September 2024 di Grand Rohan, Yogyakarta. Nah, teman-teman yang mau belajar lebih dalam peningkatan seputar CEO, pembelajaran lebih seputar skill-skill CEO, bisa ikuti di CEO Development Program. Karena tentunya ya Pak, pembelajaran hari ini tuh berkaitan banget ya Pak sama pengembangan skills dari CEO. Jadi teman-teman yang mau mempelajari lebih dalam bisa gabung di CEO Development Programnya Business.id. Teman-teman bisa cek detailnya dengan klik link di bio Instagramnya Business.id juga. Oke, terima kasih banyak Pak Budi malam ini sudah meluangkan waktu itu walaupun lagi istirahat ya Pak, tapi tetap semangat nih ketemu teman-teman business planner semuanya di malam hari ini di sesi business Q&A juga. Terima kasih business planner sudah bergabung di sesi business Q&A malam hari ini. Oke, thank you Raisa. Selamat malam semuanya. Salam dari Malaysia. Ya, selamat malam Pak Budi, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Business Planner sudah bergabung di sesi Business Q&A di malam hari ini. Teman-teman bisa cek juga rekaman dari sesi Business Q&A malam hari ini di IGTV-nya Business.id ataupun ke YouTube Business.id ya. Bila bermanfaat buat teman-teman bisa boleh di-share dan juga like. Dan pastinya teman-teman yang punya pertanyaan setelah sesi Business Q&A malam hari ini bisa tutup tanyakan nanti pertanyaannya di box pertanyaan di ataupun teman-teman bisa DM Business.id juga untuk lebih detailnya ya. Teman-teman, nanti kita ketemu lagi di sesi Business Q&A ataupun Business Forumnya Business.id di lain kesempatan ya. Sampai jumpa dan selamat malam, selamat beristirahat.